Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan yaitu mengkaji kitab Ihya Ulumuddin tentang keajaiban-keajaiban yaitu hati. Kita akan melanjutkan pada penjelasan tentang makna nafsu, ruh, hati atau al-qalb, wal aql dan akal. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu makna nafsi war ruhi wal qalbi wal aqli. Menjelaskan tentang makna nafsu, ruh, wal qalb, wal qalbi dan hati, wal akli dan akal. Wa ma huwal muradu bi hadhil asami. Wa ma dan adapun apa? Huwa itu adalah mah itu al muradu yang dimaksudkan bi hadhil asami dengan nama-nama ini. Artinya apa yang dimaksudkan dengan nama-nama yang tersebut di atas tadi. Ini akan dibahas secara mendetail oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. I'lam, ketahuilah oleh Anda anna hadhil asma'a al-arba'ata, bahwa sesungguhnya nama-nama yang 4 yang disebutkan di atas tadi itu tusta'malu, dipergunakan apa al-asma'ul arba'ah fi hadhil abwabi, pada penjelasan di dalam bab-bab ini. Jadi ini 4 kalimat ini adalah kalimat yang akan dijelaskan, yang akan dibahas di dalam bab ini, dan bab ini nanti menggunakan istilah-istilah itu. Wa yakilu, dan sedikit fi fuhulil ulama'i, pada generasi ulama. Apa maksud sedikit? Itu adalah man, siapa orang, yuhitu, yang menguasai, yang punya kemampuan, bihadhil asami, terhadap nama-nama ini. Jadi di generasi-generasi ulama itu sangat sedikit yang menguasai tentang pemaknaan 4, yaitu istilah ini, nafsu, ruh, qalb dan akal. Wakhtilafi ma'aniha, dan sedikit sekali pada generasi ulama-ulama itu yang mengetahui tentang perbedaan-perbedaan makna ya dari 4 nama-nama itu. Wa hududiha, dan batasan-batasan nama ini. Kalau di dalam kitab Iqadul Imam saya memaknai hudud di sini adalah definisi. Pendefinisian terhadap jadi sedikit pula orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan terhadap istilah-istilah 4 atau nama-nama 4 itu. Wa musammayatiha, dan penyebutan terhadap nama-nama 4 ini. Wa aktsarul awwalidi, dan adapun kebanyakan kesalahannya itu mansyauha, adapun munculnya kesalahan ketika menjelaskan tentang nafsu, ruh, qalb dan akal itu kebanyakan kesalahan itu terjadi karena al-jahlu, karena ketidakmampuan atau karena ketidaktahuan atau karena kebodohan. Bimakna hadil asami, terhadap makna nama-nama ini. Jadi banyak orang memberikan penjelasan sebuah kajian tentang hal-hal yang bersifat spiritual, ya, itu kebanyakan tidak tahu kesalahannya itu karena mereka tidak menguasai terhadap istilah-istilah ini. Washtirokiha, dan istiroknya di antara nama-nama 4 itu baina musammayatin mukhtalifatin, di antara penamaan-penamaan yang berbeda-beda. Ini juga banyak, jadi munculnya itu karena kebodohan terhadap makna-makna
nama-nama ini, dan memang terjadinya istirok, ketidakmampuan orang-orang di dalam memaknai lafadz ini sendiri, 4 lafadz itu. Karena perlu diketahui bahwa nama yang disebutkan itu nanti bermakna istirok. Istirok itu artinya apa? Istirok itu adalah satu kalimat al-lafdzul wahidu ad-dalatu ala maknaini au aktsar. Itu istilah istirok. Jadi istirok itu adalah satu lafadz yang menunjukkan makna 2 atau bahkan lebih. Itu kalau bisa dilihat definisi itu ada di dalam kitab Balaghah. Ada istirok, ada muradif. Berbeda dengan muradif juga. Kalau muradif itu adalah lafadznya banyak, maknanya 1, itu muradif. Wa nahnu, dan kami, kata Imam Ghazali, nasyrahu akan menjelaskan fi makna hadil asami, pada makna nama-nama ini, ma kepada sesuatu ya ta'allaku yang terkait atau yang berhubungan, yang ada kaitannya biwardina dengan objek analisa kami, objek penjelasan atau objek pembahasannya ini. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa saya nanti menjelaskan tentang makna nama-nama itu sesuai dengan objek pembahasan kami. Al-lafdzul awwalu, adapun lafadz awal yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali, beliau langsung pada poin ketiga. Jadi tidak mendahulukan nafsu ruh, tapi langsung kemudian nomor ketiga. Al-lafdzul awwalu, lafadz yang pertama. Al-lafdzul awwalu, adapun lafadz yang pertama itu lafdzul qalbi, yaitu lafadz qalb. Lafadz qalb maknanya adalah hati. Wa huwa adapun qalb, lafdzul qalb, lafadz qalb atau makna hati itu yutlaku, diucapkan atau dikatakan. 5 maknanya ini untuk 2 pengertian. Itu yang disebut dengan mustarok. Jadi lafadz satu lafadz nanti dipergunakan 2 makna yang berbeda. Seperti di dalam ada bahasa Arab itu antara dhahaba ila Surabaya dengan dhahaba al-Imam Asy-Syafi'i, beda. Bagi orang yang tidak menguasai terhadap kata-kata ini, dia akan mengatakan bahwa dhahaba al-Imam Syafi'i itu pergi Imam Syafi'i. Ya, tidak, bahwa dhahaba yang ketika bertaluk atau bernyambung atau bersambung dengan kalimat al-Imam Syafi'i, maka tidak bisa diartikan dhahaba itu pergi, tapi bimakna sesuai dengan siyaqul kalam. Jadi sesuai dengan yaitu susunan kalimatnya, bahwa yang dimaksudkan itu adalah pendapat Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i pergi. Tetapi ketika dhahaba ila Surabaya, maka bermakna itu artinya adalah pergi. Sama dengan lafadz qalb. Lafadz qalbun itu ada 2 makna yang akan disampaikan. Ahaduhuma, adapun salah satu, ahaduhuma adapun salah satu dari keduanya, Allahmu as-sanubari, maknanya bahwa qalbun itu bermakna daging sanubari, daging yang seperti buah sanubari, ya. Asyaklu yang berbentuk, al-muda'u yang diletakkan fil janibil aisari, di sebelah kiri minas sodri, dari dada ini, sebelah kiri dari dada. Atau bisa diartikan kalau dalam ilmu anatomi tubuh itu diartikan adalah jantung, ya, jantung. Wa huwa adapun Allahmu sanubari, ya, itu lahmun makhsusun, yaitu lahmun daging makhsusun yang dikhususkan, yang digunakan, yang diperuntukkan secara khusus atau yang dibuat secara khusus. Wa fi batinihi, dan di dalam atau di tengah-tengah, yaitu lahmun maksus, di tengah-tengah daging tadi itu tajwifun, ada lubang, semacam ada rongga, ya, ada rongga. Wa fi dzalika tajwifi, dan pada rongga itu, pada lubang itu, lubang di tengah-tengah daging itu tadi, itu ada damun aswadun, yaitu darah yang hitam banget.
Ya, hitam banget. Dari merahnya itu sampai kemudian menjadi hitam. Adapun ya, adapun damun aswad yang ada di rongga itu, jadi darah yang sangat hitam itu yang berada di tengah-tengah rongga daripada lahem atau daging itu manba'ur ruhi, menjadi tempatnya ruh. Wa ma'danuhu, dan tempat tersimpannya ruh ada di situ. Akan tetapi perlu diketahui, katanya Imam Ghazali, walasna, dan tiada siapa kami, nuqsidu, bermaksud atau bertujuan al-ana sekarang, syarha syaklihi, menjelaskan tentang bentuknya, yaitu qalb, ya, wa kaifiyatihi, dan kaifiyahnya qalb. Kaifiyah qalb itu artinya bagaimana hati itu bertempat, ya. Tidak menjelaskan itu, tidak dalam ranah ini, bahwa Imam Ghazali tidak akan menjelaskan tentang bentuknya qalb, keadaannya qalb, apa besar apa kecil, tidak. Id yata'allaqu bihi ghurdul atibai, id yata'allaqu, karena yata'allaqu berkaitan, bi dengan syakal, dengan bentuk dan kaifiyahnya, keadaannya, apa besar apa kecil, terus bagaimana menyimpan kerahasiaan-kerahasiaannya, itu tidak akan menjelaskan itu, tidak menjelaskan syakal, bentuk materi daripada hati, tidak membahas masalah tentang yaitu besar kecilnya secara materi daging daripada hati, tidak. Karena itu id yata'allaqu, karena keterkaitannya bi dengan syakal, apa ghurdul atibai, itu menjadi objeknya para dokter, domainnya para dokter. Wala yata'allaqu, dan tidak pula mengaitkan atau menghubungkan bi dengan syakal, apa al-aghradu diniyah, yaitu objek-objek yang bersifat agama, juga tidak. Wa hadzal qalbu, yang dimaksudkan wa hadzal qalbu, dan adapun hati ini, itu maujudun, juga dimiliki, maujudun berada, lil bahaimi, yang menjadi miliknya daripada hewan-hewan. Karena hati yang dalam bentuk materi itu juga hati yang ada di tubuh hewan, ya. Bal huwa, bahkan huwa, adapun hati yang secara materi itu tadi, itu maujudun, juga ada, lil mayiti, dimiliki mayit atau apa namanya, makhluk hidup yang mati. Coba kalau tidak percaya, nanti ada ayam sampai sembelih, maka di situ keluar, di sana ada, di sebelah kiri ayamnya itu, ya, di dalam dadanya itu ada namanya hati, ya, itu ada. Begitu juga hewan, ya, hewan, hampir semua hewan tujuannya hati, ya. Lah qalb yang ada pada hewan dan qalb yang ada pada setiap yang hidup, ya, baik itu hewan maupun manusia, ya, itu bukan itu yang akan dibahas oleh Imam Ghazali. Wa nahnu, dan kami, idza atlaqna, apabila kami mengucapkan atau mengatakan lafdzal qalbi, lafadz qulub, lafadz qalbi fi hadzal kitabi, di dalam kitab ini, lam nakni, kami tidak bermaksud bihi, dengan menyebutkan, ya, lafadz qalb ya, di dalam kitab ini, dzalika, akan makna hati secara materi, atau tidak menjelaskan tentang dagingnya hati, tidak. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya hati dalam pengertian materi itu qit'atul lahmin, potongan daging, la qadra, yang tidak ada kadar kemampuan apapun sedikit pun, lahu, bagi qit'atul lahmin. Wa wa, adapun qalb itu min alamil mulki wasyahadah, karena bahwa hati yang bersifat materi itu ada di ruang alam mulki wasyahadah, yaitu ada di alam wadah, alam raya, alam yang bisa tersentuh oleh mata, tersentuh oleh tangan, ya, oleh tangan. Ittadrakahu,
al-bahaim. Oleh karena itu tadrokahu itu juga ada. Tadrokahu oleh sebab itu tadrokuhu al-bahaimu. Oleh sebab itu bahwa akan bisa merasakan akan alamul mulki wa syahada apa al-bahaimu, yaitu hewan-hewan bihasatil basori, melalui rasa penglihatan. Karena itu bahwa hewan-hewan juga bisa mampu menyentuh kepada alamul mulki wa syahada melalui yaitu rasa penglihatan. Fadlan anil adamiyin, lebih-lebih manusia, anak-anak Adam itu. Jadi artinya bahwa qat'ul lahmin, sepotong daging yang tidak ada kemampuan apa-apa, yang masuk ke ruang atau ranah alamil mulki wa syahada, alam wadak ini, dan itu bisa dirasakan oleh bahaim, oleh hewan-hewan. Maksudnya bukan itu yang akan dibahas oleh Imam Ghazali ya, di dalam kitab ini. Dan ini pemaknaan arti qalb ya. Pada poin pertama itu adalah hati yang bersifat materi, jadi dalam bentuk benda. Wal makna sani, adapun pengertian yang kedua dari qalb, adapun makna kedua itu latifatun, suatu perkara yang halus, robbaniyatun yang bersifat ketuhanan, rohaniyatun yang bersifat kerohanian. Ini lebih kepada hati bimakna maknawi, tidak dalam bentuk syakal, tidak dalam bentuk daging hati, bukan. Tapi ini lebih kepada makna nilai, ya, pada makna nilai daripada hati. Jadi maknawi, lebih kepada maknawi, yaitu hati adalah sesuatu yang lembut, yang bersifat ketuhanan, yang juga bersifat rohaniyah. Laha bagi latifatun robbaniyah bihadal qalbil jasmani ta'alluqun. Bihadal qalbi, itu dengan hati al jasmani yang bersifat jasmani, ta'alluqun, adapun ada hubungannya. Jadi ternyata antara hati yang bermakna maknawi dengan hati yang bermakna adalah daging, potongan daging atau materi, itu ternyata alukun ada keterkaitan, ada hubungan. Watil kalatifatu, dan sedangkan nilai ya, hati yang lembut, ia adapun tilkal latifah itu hakikatul insani, menjadi sebuah hakikat kemanusiaan yang sempurna. Yaitu jadi hakikat kesempurnaan manusia itu ketika dia mempergunakan hati lembut yang bersifat ketuhanan itu yang dimaksudkan dengan al-insan hayawanun natik, ya, ini manusia itu adalah seperti hewan yang berakal. Jadi andaikan sama-sama badan, yang membedakan itu akal. Sama kan sesungguhnya, kuda punya tangan, kuda punya mulut, ya, tapi mereka tidak punya qalb. Qalbun dalam pengertian adalah maknawi. Itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Sesungguhnya dalam sisi fisik itu kan sama, artinya bentuknya boleh beda lah, tapi kan sama, ada tangan, ada telinga, kan seperti itu ya maksudnya. Ya. Wawa, dan ada pun makna yang kedua dari hati ini, itu al-mudriku, yang bisa merasakan, yang bisa al-alimu, yang bisa mengetahui, al-arifu, yang bisa mengenal, minal insani, dari manusia. Kita dikenal sebagai manusia, ya kemuliaannya ya karena ini al-mudrik, melalui yaitu hati yang bersifat maknawi, latifatun robbaniyah. Itu bagian daripada kemanusiaan yang sempurna. Wawa, dan itulah hati yang bersifat maknawi, atau hati yang poin kedua itu al-mukhatabu, yang diajak dialog, yang diperintah oleh Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, yang dibebani hukum, yaitu
manusia yang memiliki hati, ya. Wal muaqabu, dan juga yang akan disiksa. Yang akan disiksa juga hati yang nomor 2 ini, bukan hati materi itu tadi, bukan. Wal muaqabu wal mu'atabu, dan yang akan dicela, yang akan dihina, yang akan direndahkan nanti. Wal mutolabu, dan yang akan dituntut. Walaha, dan bagi hati, walaha, dan bagi hati yang bersifat maknawi, atau qalbun latifatun robbaniyatun ruhaniyatun, itu alaqatun, adapun ada hubungan ma'al qalbil jasmani, dengan atau bersama hati yang bersifat jasmani atau hati yang bersifat materi. Cuman waqat tahayyarat, banyak orang bingung, waqat tahayyar, dan sungguh bingung, apa uqulu aksaril khalqi, akal kebanyakan orang itu bingung fi idraki wajhi alaqatihi, untuk menemukan sisi hubungannya. Hubungannya apa? Hubungannya dengan, yaitu aklul jasmani. Apa sih hubungannya? Ya, antara antara qalbul jasmani dengan qalbun latifun robbaniyatun. Padahal itu ada hubungannya. Tapi kebanyakan orang itu bingung, tidak mengetahui sisi mana hubungannya. Karena apa? Fa inna ta'alluqahu, karena hubungannya antara, yaitu qalbun latifun, antara hati yang bimakna maknawi itu, bihi, dengan hati yang bimakna qalbul jasmani, itu yudhohi, hampir sama. Ya, hubungannya itu sangat erat, hampir menyamai sudah. Menyamai seperti ta'alluqul a'radi bil ajzami, seperti ya hubungan antara penampilan bil ajzami dengan jasad. Ini sulit memang, ya, untuk membedakan penampilan dengan jasad seseorang. Di dalam ilmu filsafat Islam atau teologi Islam, ya, itu ada disebut dengan istilah adalah arad wal jism, ya, antara arad penampilan, hubungan keterkaitan. Dan itu ternyata teori ini mengadopsi dari teori filsafat Helenistik Yunani yang dikembangkan oleh beliau Imam Ghazali. Ternyata di dalam filsafat Yunani itu yang dimaksudkan manusia itu tidak bisa dilepaskan dari 2 hal, yaitu antara manusia itu sendiri yang disebut dengan jisim, dengan al-arad. Al-arad itu adalah penampilan, kepada sifat-sifatnya, kepada warna kulit, itu tidak bisa dipisahkan. Dan Imam Ghazali dalam teori sini, beliau Masya Allah luar biasanya. Beliau sekalipun pernah mengkritisi habis-habis kepada para filsuf, sehingga lahir sebuah kitab yang disebut Tahafatul Falasifah, ya, bagaimana rancaunya pemikiran-pemikiran filsafat yang mengkritisi kepada Ibnu Arabi, Ibnu Sina. Dan kemudian bukan berarti Imam Ghazali meninggalkan begitu saja, tapi metodologi berpikirnya Imam Ghazali masih banyak menggunakan genre pemikiran yang bergaya filsafat, dan terbukti di dalam teori ini, ya. Beliau ini diantaranya beliau sampaikan ma'al qalbil jasmani, sudah, yudhohi, yang sama ta'alluqul a'radi bil ajzam, yaitu kesamaan hubungan, seperti hubungan yaitu antara penampilan dan jasad. Wal ausafa bil mausufi, antara sulitnya ini hampir sama, ya. Jadi saya katakan tadi bahwa keterkaitan antara hati yang bermakna materi, ya, jadi dengan hati yang bermakna maknawi, yang bermakna spiritual, robbaniyah, ruhaniyah, itu ternyata hubungannya itu seperti hubungannya tadi, penampilan dengan jasad seseorang, atau antara sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf. Satu misal gelas.
Di dalam gelas itu ada dua dimensi. Pertama adalah dimensi gelas itu sendiri, ya, sebagai mausuf, sesuatu yang akan disebut dengan dimensi sifat. Sifat itu warnanya, terus bentuknya, itu tidak bisa dipisahkan dari gelas itu sendiri. Seperti itu keadaannya antara baina kolbi, bimakna kolbi lahmun qoti, kit'atul lahmin dengan yaitu kolbun yang bermakna robbaniyah, ruhaniyah. Au ta'alluqol mustakmali, atau hampir sama seperti hubungannya antara hati yang bersifat materi itu seperti hubungan hati yang bersifat materi dengan hati yang bersifat maknawi itu seperti keterkaitan atau hubungannya al mustakmili au ta'alluqal mustakmili lil alati bil alati. Hubungan antara orang yang bekerja yang menggunakan alat dengan alat. Atau seperti saya gampang, hubungan antara orang yang bekerja di telepon dengan telepon, tidak bisa dipisahkan itu. Kalau ada orang bekerja telepon, saya sulit untuk dipisahkan dari megang telepon itu sendiri. Sama seperti itu. Dan itu berbeda, sisi yang berbeda. Telepon sendiri, orang yang bekerja itu sendiri kan. Tapi itu tidak bisa dipisahkan. Sama ketidakmampuan kita untuk memisahkan antara hati yang bersifat materi dengan hati yang bersifat maknawi, sekalipun itu esensinya sangat berbeda jauh. Esensinya sangat berbeda jauh. Au ta'alluqal mutamakkini bil makani, atau hubungan antara orang yang berdiam bil makani dengan tempat yang akan didiami. Antara orang yang duduk dengan tempat duduknya. Orang duduk dengan tempat duduk itu tidak bisa. Hal yang berbeda. Orang duduk, ya beda. Tempat duduk beda. Namanya saja tempat duduk. Yang satunya orang berduduk beda. Tapi itu tidak bisa dipisah-pisah. Seperti itu situasi atau keadaan hati yang bersifat materi dengan hati yang bersifat maknawi. Wasyarhu dzalika, dan adapun penjelasan dzalika tentang hal itu artinya mengungkap rahasia itu mimma bagian daripada sesuatu natawaqqahu yang betul, yang akan kami hindari, yang akan kami jaga, ya. Lima, nah ya ini terhadap dua pengertian ini. Jadi nanti ini Imam Ghazali sangat berhati-hati di dalam menjelaskan tentang konteks ini. Beliau menghindari apa? Menghindari jangan sampai keduanya ini nanti terjebak kepada persoalan-persoalan yang dilarang di dalam buku. Yang pertama ahaduma atau ahadima, salah satu dari yang dijaga oleh Imam Ghazali. Dan dalam penjelasan ini beliau wasyarhu dzalika, dan penjelasan hal itu maksudnya adalah kasyful ghita, untuk mengungkapkan sesuatu yang tertutup itu. Beliau masih tetap menjaga dua hal ini yang tidak mau di dalam pembahasan di sini. Pertama, annahu muta'allaqun bi ulumil mukasyafah, yaitu yang dijaga ini beliau tidak akan pernah mengaitkan nanti dengan ilmu mukasyafah, karena ilmu mukasyafah itu ilmu yang bersifat spiritual dan sifatnya adalah pribadi, hubungannya dia dengan Allah, tidak dijelaskan dalam konteks ini. Walaisa gharduna, dan bukan objek kami min hadzal kitab, di dalam kitab ini, illa ulumul muamalati, kecuali yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan muamalah. Ilmu muamalah itu artinya ilmu yang dilakukan oleh dua orang yang bertransaksi. Jadi, kecuali itu nanti. Wasani, yang kedua yang dijaga oleh Imam Ghazali, anna tahqiqahu yastad'i ifsa asirri ruh, bahwa anna tahqiqahu mewujudkan hu akan hati, yastad'a anna tahqiqahu, bahwa sejatinya hati itu yastad'a selalu mengajak, ifsa asirri ruh, untuk memviralkan rahasia ruh.
Jadi dia Imam Ghazali ini dijaga. Yang tidak mau dibahas di sini adalah terkait hakikat tentang pemaknaan ruh ini. Wadzalika, dan karena ifsa isir ruh, menyebarkan, mengkaji kepada hakikat ruh itu lam yatakalam, tidak pernah membicarakan fi di dalam ifsa usir ruh, untuk memviralkan hakikat ruh atau rahasia ruh. Siapa? Rasulullah SAW. Falaisa li ghairi ayatakallama fihi, falaisa, maka tiada. Ya, maka tiada li ghairi, bagi yang selain Nabi. Apa ayatakallama? Membicarakan fihi, tentang hakikat ruh. Ini yang dijaga oleh. Jadi yang dijaga oleh beliau dalam pembahasan ini adalah beliau tidak masuk ke ranah mukasyafah. Yang kedua, beliau tidak akan membahas tentang hakikat ruh. Tidak membahas itu. Itu yang dijaga. Lebih-lebih roh itu Nabi sudah diingatkan kan, kulir roh min amri rabbi, itu urusan Allah, hakikat yang tahu. Jadi beliau kemudian mendiamkan persoalan-persoalan situ. Wong Nabi saja nggak boleh, apalagi kita yang bukan Nabi. Ya, yang bukan Nabi. Itu katanya Imam Ghazali. Wal maksudu, adapun maksud. Wal maksudu, adapun maksud ana, adapun saya. Idza atlaqna, apabila kami membicarakan lafdzal qalbi, lafadz qalb fi hadzal kitabi, di dalam kitab ini, aradna, mengendaki siapa kami, bihi, dengan lafdzal qalbi, hadhil latifata, kepada hati yang bersifat lembut ini. Jadi ketika nanti di dalam pembahasan ini disebutkan kata-kata qalb, saya tidak akan menjelaskan qalb itu kepada qalb yang bersifat materi, tapi qalbun yang bersifat latifah. Wa warduna, dan adapun tujuan kami atau objek kami adalah zikra ausofia, ingin objek kajian kami adalah menjelaskan tentang sifat-sifat kelembutan hati, wa ahwa liha, dan sikap, ya, keadaan hati latifah. La zikra hakikatnya, tidak menjelaskan hakikatnya latifah, hakikatnya hati, hakikatnya ruh, tidak akan saya bahas. Hakikatnya hati, yang mana hati itu menjadi sumber atau tempat berdiamnya ruh, itu tidak akan saya bahas. Wa ilmul muamalati, dan adapun ilmu muamalah itu yaftakiru, butuh ila ma'rifati sifatiha, butuh untuk mengetahui sifat-sifatnya muamalah, wa ahwaliya, dan situasi atau keadaan muamalah. Wala yaftakiru, dan tidak butuh apa ilmu muamalah ila dzikri hakikatiha, kepada atau untuk menerangkan hakikatnya muamalah. Gitu. Al-lafdzusani, lafadz yang kedua, pembahasan kedua adalah masalah ruh, tadi qalb, sekarang ruh. Al-lafdzusani, adapun lafadz yang kedua, ar-ruhu, yaitu ruh. Wa adapun ruh aidon juga, itu yutlaku, diucapkan atau dikatakan fima, pada sesuatu ya ta'alaku, yang ada kaitannya bijinsi wardina, dengan jenis objek kami, lima makna, ya ini kepada dua makna. Bicara ruh juga dikatakan itu ada kaitannya erat dengan objek, jenis objek kajian kami juga ada dua pemaknaan. Lima makna, ya ini terhadap dua makna. Ahadima atau ahaduma, adapun salah satu, ya, dari kedua makna. Pertama, jinsun latifun, dimaknai bahwa ruh adalah jenis, satu jenis, latifun yang halus, manbauhu, yang mana adapun sumbernya jinsun latif itu tajwiful qalbi al jasmani, yaitu ada di rongga hati yang bersifat jasmani. Bicara roh, ya, ini roh. Jadi roh dalam pendefinisian ini juga ada dua pemaknaan. Satu adalah jenis yang sifatnya lembut, yang mana sumber daripada roh itu, tempat tinggalnya itu ada di rongga daripada hati, materi, hati yang bersifat materi tadi, yang ada di tengah-tengah, ya, ada di tengah-tengah di situ. Fayantasiru, kemudian menyebar. Apa roh itu biwasitatil uruqi,
melalui perantara, yaitu urat-urat ad-dawarib, ad-dawarib yang mendorong ila sa'iri ajza'il badani, menuju ke seluruh bagian-bagian badan. Jadi roh itu akhirnya menyebar. Begitu diletakkan tempatnya ada di hati, selama manusia itu masih ada, masih hidup, maka roh itu menyebar. Menyebar mulai dari bun-bunan ya sampai ke kaki itu. Makanya konon orang yang akan meninggal itu kalau dicabut itu diambil dari sisi kaki itu akan berjalan itu. Rohnya itu berjalan. Jadi mati dulu yang kaki ya, mulai dari telapak kaki, kemudian ke betis, ke paha, terus seperti itu. Tapi selama masih ada nyawanya, orang tidak bisa disebut mati. Karena apa? Nanti terakhir di ujungnya yaitu di hati. Selama di hati itu masih ada gerakan-gerakan, maka tidak bisa itu dihukumi mati. Karena apa? Karena memang ruh sentralnya itu, tempatnya secara zahir itu, jinsinnya itu ada di sana, bertempat di tempat yaitu rongga yang secara jasmani. Rongga hati di sana, secara jasmani. Ya, secara jasmani. Wajuryanu, dan adapun jalannya ruh fil badani ada di badan. Wa faidhanu anwaril hayati, dan adapun luapan cahaya-cahaya kehidupan. Luapan itu kalau faidhon kalau dimaknai bahasa Arab itu banjir. Meluap, faidhul maghfirah, luapan maghfirah. Wa faidhanu anwaril hayati, dan adapun luapan-luapan cahaya-cahaya kehidupan. Wal hissi, dan rasa, wal basori, dan penglihatan secara mata, penglihatan mata, wasam'i, dan pendengaran telinga, wasyammi, dan bau rasa. Itu minha, bagian daripada abdan, ala audha'iyah, yang ada di anggota-anggota badan. Luapan cahaya kehidupan, ya semangat dan rasa dan penglihatan, pendengaran, dan bisa mencium, itu bagian daripada ya. Yudhohi, sama, hampir sama. Yudhohi, menyamai apa itu? Faidhon arwal hayat wal hissi wal basor, faidhon nan nuri, akan luapan-luapan cahaya minas suroji, yang berasal dari lampu. Alladzi yudaru, yang diputar, lampu yang diputar, fi zawayal baiti, di sudut-sudut rumah. Fa innahu, maka sesungguhnya surat ya, alladzi yudaru itu layantahi, tidak akan pernah sampai surat alladzi yudaru ila juz'in minal baiti, sampai ke bagian-bagian rumah. Tidak nyampe itu ke tempat-tempat. Seperti saya di kantor sini, di bawah meja itu tidak mungkin sampai ya. Illa, kecuali akan sampai wa yastaniru, dan mengambil cahaya ya, mengambil cahaya dari surat kepada juz. Baru kalau memang diberi cahaya ya, mengambil cahayanya lampu, kemudian diarahkan ila juz'in minal bait. Begitu juga wal hayatu, adapun kehidupan, misaluha, adapun perumpamaan hayat itu an-nuru, seperti cahaya al-hasilu, yang terdapat fil hitani, ada di dinding-dinding. Waruhu, adapun ruh, mithaluha, adapun perumpamanya ruh itu as-suraju, seperti lampu. Jadi cahaya itu ya, kehidupan itu bagaikan cahaya yang ada di dinding-dinding. Sedangkan ruh perumpamanya seperti surat, seperti lampu. Wa suryanur ruhi, dan adapun suryanur ruh adalah jalannya ruh. Wa harakatihi, wa suryanur ruhi, dan adapun jalannya ruh. Wa harakatuhu, dan gerakannya ruh fil batini, ada di dalam batin, ada di dalam kolom. Fil batini itu mithalu harakati surat fi jawanibil baiti bitahriki muhrikihi. Jadi jalannya ruh serta gerakan ruh yang ada di dalam jiwa, ada di dalam batin, ada di dalam ini,
itu misalu harakatis suraj, seperti gerakannya lampu fi jawanibil baiti yang ada di sisi rumah, bitahriki mukhrihi yang digerakkan oleh penggeraknya. Wal atibau, dan adapun para dokter idza atlaqu ketika membicarakan lafdz ruh, lafadz ruh aradu, mereka menghendaki bi dengan lafadz ruh hadzal makna, ya makna ini. Makna ini maksudnya apa? Wawa, adapun makna ini adalah bikharun latifun andojathu hararatul qalbi. Wawa, maka adapun makna ruh secara fisik, secara materi itu bikharun latifun, uap atau asap yang sangat lembut. Andojathu hararatul qalbi, yang menjadikan masa kepada ruh apa hararatul qalbi, yaitu panasnya daripada hati. Maka itu di dalam satu teks yang lain bahwa ruh itu disebut sebagai jismun latifun, jisim atau jenis jisim atau jasad yang satu jenis jisim yang halus, bikhariyun yang bersifat uap atau bersifat asap. Dari situ yatawalladu minad damil waridi alal qalbi, dari situ akan melahirkan yaitu darah yang berasal dari qalb, fil batnil aisari, yaitu di perut yang sebelah kiri, minhu dari qalb. Ini salah satu faidah kemanfaatan secara materi daripada ruh. Ketika ruh itu panas, ya, ketika ruh itu masak, atau mungkin kalau istilahnya kalau ruh itu berupa sebuah asap, itu kan hasil daripada hararatul qalbi, dari panasnya jantung atau panasnya hati, sehingga dari asap uap itu kemudian melahirkan darah. Dari darah itu kemudian akan ditransfer ke tubuh. Nah, ini secara jasad, dimaknai secara jasad. Walaisa syarhuhu. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan lagi, walaisa syarhuhu, dan walaisa dan tiada apa syarhuhu, penjelasan ruh yang terkait dengan tadi, penjelasan ruh yang terkait seperti asap atau uap yang lahir dari panasnya hati, itu bukan itu, ya. Walaisa syarhu, bukan penjelasannya, bukan itu. Min wardina, dari objek kami. Id al muta'allaqu bi wardul attibai, karena kalau yang itu ada keterkaitannya bi dengan ruh yang bermakna materi itu. Wardul atibai, apa wardul atibai menjadi objeknya kajian daripada para dokter. Alladzina yu'alijunal abdan, di mana dokter itu adalah orang yang menyembuhkan atau yang mengobati al abdana, yaitu fisik badan. Fa amma wardu atibai dini, sedangkan objek dokter agama al mu'alijina, yang menyembuhkan atau mengobati lil qalbi, kepada hati. Hatayun saqo, sehingga dituntun apa ruh itu ila jawari rabbil alamin, ke area ketuhanan yang maha menguasai alam. Jadi ketika bicara ruh, ya, yang menjadi domain atau menjadi kajiannya para dokter, berarti ruh itu adalah bersifat materi yang melahirkan, akan memproduk daripada nilai-nilai yang bersifat materi. Seperti tadi akan melahirkan darah atau membuat asupan darah, karena ruh itu adalah jenis jinsun latifun, jenis yang halus yang nanti berupa uap
Dari uap itu akan melahirkan darah. Dari darah itu yang ada di hati itu nanti akan ditransfer ke tubuh. Itu domainnya para dokter. Sedangkan objek kajian ruh para yaitu atibauddin, dokter-dokter agama, itu adalah menyembuhkan ya, lil qalbi, ke hati, menyembuhkan hati, hatta yunsako, sehingga nanti akan digiring atau dituntun ruh itu ila jawar rabbil alamin, menuju ke area Tuhan yang maha menguasai alam. Falaisa, bukan ya ta'allaku, falaisa maka bukan, atau falaisa maka tiada ruh ya ta'allaku terkait apa ruh bisyarhi hadhi ruhi aslan, dengan penjelasan ruh yang asli ini juga bukan ini nanti yang menjadi penjelasan daripada Imam Ghazali, seperti yang ditangani oleh dokter-dokter yang menyembuhkan hati ya, dokter-dokter yang menyembuhkan hati ini juga tidak ada kaitannya dengan penjelasan daripada ruh yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-makna tsani, adapun makna yang kedua tentang ruh, adapun makna yang kedua itu al-latifatul alimatu, sesuatu yang halus, al-alimatu yang mengetahui, al-mudrikatu yang bisa menemukan, yang bisa memahami, minal insani dari diri manusia. Wawa, adapun yang dimaksudkan makna sani, ruh makna sani itu alladzi, yaitu yang syarahnahu, yang kami jelaskan fi ahadi ma'anil qalbi, ada pada salah satu makna-makna hati. Wawa, dan itulah yaitu ruh alladzi aradau ta'ala biqaulihi, ruh yang dikehendaki, aradau yang menghendaki hu kepada ruh siapa Allah Ta'ala, biqaulihi sesuai dengan dawuhnya Allah Ta'ala, kulir ruh, katakanlah Muhammad, ar-ruha akan kulir ruh, katakanlah Muhammad, ar-ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Katakan Muhammad tentang ruh itu adalah urusanku, urusan Tuhanku. Wawa, adapun ruh itu amrun ajibun, sesuatu yang sangat menakjubkan, yang sangat hebat. Robbaniyun, yang bersifat robbani, takjizu, yang banyak tidak mampu, apa aksarul ukuli, kebanyakan akalnya manusia, wal afhami, dan pemahaman manusia, banyak yang lemah, banyak yang tidak mampu. Antar fi hakikatihi, untuk menemukan hakikat daripada ruh. Al-lafdzus salisu, adapun lafaz yang ketiga yang menjadi penjelasan di dalam pasal ini itu adalah an-nafsu, yaitu tentang nafsu. Wa adapun nafsu aidan juga mustarokun, bersifat mustarok, itu mustarokun mustarok. Jadi nafsu ini juga mustarok, satu kata nanti juga mempunyai dua kata atau lebih. Baina ma'anin, diantara makna-makna wa yata'allaku, dan berkaitan apa nafsu bi ghordina, dengan objek kami, minhu dari nafsu, itu minhu dari nafsu, makna yani, adapun dua makna. Ini menjadi mubtada muakhir. Ahaduma, adapun salah satu dari nafsu, annahu, bahwasanya nafsu yuradu itu yuradu yang dimaksudkan bi dengan nafsu apa al makna, yaitu makna al-jami'u, yang memuat secara keseluruhan makna liquwatil ghadabi, terhadap kekuatan kemarahan, wasyahwati, dan kuatnya syahwat. Jadi yang dimaksudkan dengan nafsu adalah sekumpulan tenaga, ya, sekumpulan kekuatan kemarahan dan kekuatan syahwat fil insani, yang ada pada diri manusia. Alama atas sesuatu sayati, akan datang apa syarhu, penjelasannya berikutnya, nanti ada penjelasannya. Wahada, dan adapun nafsu, wahadal istimalu, dan adapun penggunaan nafsu,
Wa ada dan adapun nafsu al-istimal, wa hadzal istimalu, dan adapun penggunaan nafsu ini wal walibu, inilah yang kaprah ala ahli tasawufi, bagi orang ahli tasawuf. Jadi penggunaan kata nafsu itu adalah suatu kata atau lafaz yang kaprah dikenal oleh orang-orang ahli tasawuf. Kata-kata ini sering digunakan oleh ahli tasawuf. Li annahum yuriduna bin nafsi ala asal al jami' al sifatil madmumati. Jadi ketika nafsu diartikan bahwa nafsu adalah sekelompok atau kumpulan kekuatan kemarahan dan kekuatan syahwat pada diri manusia, itu adalah penggunaan yang kaprah, yang sangat tahu para ahli tasawuf. Li'annahum, karena sesungguhnya ahli tasawuf itu yuriduna, menghendaki bin nafsi dengan makna nafsu. Begitu menyebut kalimat nafsu, menurut ahli tasawuf itu al asla al jami'a li sifatil madmumah, sebagai pokok dasar, jadi pengelompokan atau kumpulan sifat-sifat yang tercelah minal insani, dari manusia. Jadi ketika Anda membaca kitab tasawuf, baik itu Fathur Rabbani, Qutil Qulub karyanya al-Imam siapa? Kalau Fathur Rabbani itu karya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Qutil Qulub itu menjadi rujukannya kitabnya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, ya. Itu ketika Anda mendapatkan kata-kata nafsu, maka yang dimaksudkan itu adalah sesuatu sifat yang tercelah dari manusia. Fayaquluna, maka sehingga mereka mengatakan, la budda, maka wajib, min mujahadatin nafsi, memerangi nafsu, wa kasriha, dan memangkas atau memotong nafsu, wa ilaihi, dan kepada nafsu al isyaratu, adapun isyarah, biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada aduwika, bahwa satru musuhmu, musuh dari musuhmu yang sangat dahsyat, itu enaknya, itu nafsumu, allati baina jambaika, yang berada di antara, yaitu kedua lambungmu. Ini yang dimaksudkan dengan nafsu. Oleh sebab itu kajian ini akan saya lanjutkan terus, dan karena ini juga waktunya, nanti kita akan jelaskan makna yang kedua dari nafsu itu sendiri itu apa, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.